Bisa jangan diperpanjang Mbak, nanti nggak bisa kerja ini nanti. Mau nganter sana nggak bisa, cari jalan gini-gini kan susah kan Mbak. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya nggak mau sih diperpanjang, masalah nggak diperpanjang aja, ini keadaan udah sulit ya untuk para pedagang. Tapi gimana lagi kalau itu memang aturan dari pemerintah ya kita ikut-ikut aja. Kalau PPKM diperpanjang barangkali ya tambah kolab lah. Ini saja sudah banyak orang mengeluh ya. Banyak orang mengeluh PPKM diberlakukan menambah stres. Nah barangkali karena stres terus daya imunitas tubuh menjadi berkurang dan kemungkinan nanti yang sakit malah akan tambah banyak karena imunitas tubuh menjadi berkurang gitu. Kalau saya pribadi sih ya kurang setuju ya, karena kebetulan ibu saya juga pedagang dan itu punya punya efek tersendiri gitu ya, terdampak juga ibu saya jadi nggak bisa jualan kayak biasanya. Kemudian menjelang maghrib pun banyak sekali kayak polisi yang berpatroli gitu, suruh tutup warungnya, jadi kan itu juga berimbas pada ekonomi. Nah pendapat kami bagi kami orang kecil itu ya hitungannya gimana ya Mbak? Ya seneng ya susah kan gitu Mbak. Karena apa kalau mau kita diperpanjang ya kita tuh cara nafkah kita ya rada, kita mencari nafkah ya rada agak susah sedikit gitu Mbak. Itu aja. Terus terang sebelum PPKM kan situasi sebenarnya sudah agak mending ya. Jadi saya berharap bulan Juli itu kegiatan sekolah sudah mulai dibuka. Nah setelah sekolah dibuka barulah kami berharap orang yang bergerak dalam bidang seni pertunjukan itu bisa bergeliat gitu. Tapi ternyata tidak. Malah pada bulan Juli diberlakukan PPKM selama berhari-hari ini ya. Terus terang kami sangat terpukul dengan adanya kegiatan ini. Keterpengaruhannya sangat besar dalam artian banyak kegiatan atau job atau penyelenggaraan kesenian yang memang benar-benar tidak ada atau bisa dikatakan memang diberhentikan total, yang akhirnya sangat mempengaruhi banyak hal dalam artian proses kreativitas dan juga apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini hanya kita tidak bisa melakukan, dan terutama di proyek-proyek kesenian yang memang di situ ada hal-hal yang memang berhubungan dengan penghasilan juga, yang akhirnya semua jadi selama PPKM ini mempengaruhi pemasukan juga, dan itu cukup berat bagi saya dan teman-teman selaku pekerja seni ataupun seniman. Itu kayak ada penutupan beberapa jalan gitu, dan itu benar-benar jalan utama yang harus saya laluin setiap saya mau pergi gitu. Jadi saya kadang bingung harus cari jalan di mana. Terus kemudian kita bisa lihat juga walaupun udah ditutup pun banyak sekali orang-orang yang masih berkerumun. Jadi kayak menurut saya kurang efektif, dan itu juga berdampak sama beberapa pedagang di sekitar jalan tersebut. Bikin peraturan yang bisa dijalankan rakyat kecil yang enak juga, bisa buat cari makan gampang gitu. Dari ekonomi sulit, mana-mana ya susah, mau ketemu keluarga nggak bisa. Kalau pesan buat pemerintah sih, saya ingin pemerintah juga lebih memperhatikan pedagang-pedagang, rakyat-rakyat kecil, nggak hanya soal PPKM tapi juga di backup, tapi juga dikasih istilahnya subsidi lah, dalam arti bukan seperti uang tapi juga secara moral juga
harus lebih diperhatikan lagi lah. Ada aturan tapi juga kita menaati, tapi juga harus disupport dengan benar-benar. Pasti kalau ini demi kemanusiaan yang memang akan memberikan satu dampak positif, dalam artian setelah perpanjangan ini pun nanti jika perpanjangan ini dilaksanakan dan itu setelah itu penyebaran COVID benar-benar bisa diatasi, ya akhirnya kita setuju. Tapi kalau pada akhirnya juga selama kondisinya juga tidak ada banyak perubahan, nah itu yang mungkin akan jadi pertimbangan lagi. Tapi yang pasti untuk persoalan pekerjaan ini, yang job di kesenian ini, ketika PPKM diperpanjang ini akan sangat mempengaruhi sekali. Ya mungkin buat buat mendukung kebijakan pemerintah biar COVID ini juga cepat berlalu. Ya mungkin saya lebih condong ke PPKM mikro sih Mbak. Ya maksudnya biar semua pedagang-pedagang juga masih bisa berjualan, masih bisa mencari nafkah buat keluarganya, buat karyawannya gitu.